Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kunjungan industri di PT Ajinomoto Karawang Factory. Saya Rita Mega Pojia dan rekan Saya Abimanu. Dan saya Sandi. Selanjutnya, mari kita melihat video dokumentasi dimulai awal keberangkatan ketika kami kunjungan ke PT Ajinomoto Factory Karawang. Dan ini visualisasi di gedung salah satu produk dari PT Ajinomoto yaitu Masako. Selanjutnya, pembimbing memberitahu di negara mana saja Ajinomoto dibangun. Di sini kita juga diberitahu varian apa saja yang paling bestseller dari Masako. Dan di sini juga ada beberapa varian dari Mayumi dan minuman yang berenergi, juga Sajiko. Di sini kita mulai memasuki proses produksi dari Masako. Lalu kita diberitahu proses distribusi PT Ajinomoto dimulai dari pasar, supermarket, dan Horeca. Horeca yaitu hotel, restoran, dan kafe. Nah, di sini kegiatan yang menurut kami seru yaitu kami semua mencicipi sajian yang sudah disiapkan oleh PT. Dan kita diberi pilihan sajiannya, ada yang dibumbui oleh Ajinomotonya, ada yang tidak, agar kita bisa membedakan antara yang umami dan kurang berasa umaminya. Ini adalah ruang untuk kita pretest dan briefing sebelum kita diajak berkeliling masuk ke dalam ruangan produksi.
Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil kunjungan industri kami ke PT Ajinomoto Karawang Factory dengan judul Distribusi Pemasaran untuk Meningkatkan Produktivitas PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory dari kelompok 9. Pertama, ada anggota kelompok, ada Abimanyu Putra Pratama, ada Lita Amelia Fauziah, dan ada saya Sandi Rizky Putra Yuda. Kemudian, profil perusahaan. PT Ajinomoto adalah sebuah perusahaan multinasional Jepang yang bergerak di bidang industri makanan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1909 oleh Kikunae Ikeda, seorang profesor kimia di Universitas Tokyo yang menemukan glutamat monosodium atau MSG sebagai bahan penambah rasa pada makanan. Sejak saat itu, Ajinomoto telah berkembang menjadi salah satu produsen makanan terkemuka di dunia dengan kehadiran di lebih dari 130 negara. PT Ajinomoto memiliki berbagai lini produk, termasuk bumbu masak, mie instan, produk susu, makanan bayi, dan suplemen makanan. Selain itu, perusahaan juga merambah ke bisnis farmasi, bahan kimia, industri, dan bioteknologi. Ajinomoto dikenal luas sebagai pionir dalam pengembangan teknologi, fermentasi, dan produk berbasis asam amino. Kantor pusat perusahaan berada di Tokyo, Jepang, sementara operasi globalnya dikoordinasikan dari berbagai kantor regional di seluruh dunia. Dalam perjalanannya, Ajinomoto telah menjadi perusahaan yang sangat besar dan kompleks. Dengan kehadiran di banyak negara, Ajinomoto dihadapkan pada tantangan menjaga standar etika bisnis yang tinggi di seluruh rantai nilai operasinya. Berikutnya, sejarah Ajinomoto. Berawal dari sebuah penemuan besar di Jepang oleh Dr. Kikunae Ikeda pada tahun 1908 yang menemukan sumber rasa gurih dari kaldu rumput laut atau kombu. Rasa gurih tersebut dinamakan umami. Setahun kemudian diproduksi bumbu masakan yang menjadi sumber rasa umami dengan merek Ajinomoto. Sampai saat ini, Ajinomoto telah digunakan luas di hampir 100 wilayah dan negara selama 100 tahun. Di Indonesia, Ajinomoto telah dijual selama 40 tahun dan telah menjadi bumbu masak andalan di dapur ibu-ibu Indonesia. Dari tahun ke tahun, perkembangan dan inovasi produk terus dilakukan. Terbukti dengan munculnya beragam produk bumbu, mulai dari bumbu kaldu penyedap atau masako, bumbu praktis siap saji atau sajiku, dan bumbu masakan Asia atau sauri. Perusahaan Ajinomoto di Indonesia terus berusaha untuk memenuhi komitmen dan memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang makanan dan kesehatan secara global guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Hal itu dibuktikan dengan produk yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar internasional, sehingga konsumen Indonesia tetap setia menggunakan produk-produk Ajinomoto. Selanjutnya, di sini ada sejarah PT Ajinomoto. Berikut tahun berdirinya Ajinomoto Group Indonesia. Pada tahun 1969, PT Ajinomoto Indonesia didirikan. Pada tahun 1970, pabrik Mojokerto mulai beroperasi. Tahun 1970 juga Ajinomoto diproduksi. Tahun 1987, PT Ajinex International didirikan. Tahun 1989, PT Ajinex Indonesia International mulai beroperasi. Kemudian tahun 1989, Masako untuk eceran diproduksi. Kemudian tahun 1993, PT Ajinomoto Sales Indonesia atau ASI mulai beroperasi. Tahun 1999, Sajiku diproduksi. Tahun 2001, Mayumi diproduksi. Tahun 2005, Sauri diproduksi. Tahun 2011, pembangunan pabrik Karawang PT Ajinomoto Indonesia. Selanjutnya di sini ada filosofi perusahaan. Filosofi perusahaan yaitu Eat Well, Live Well, yang mana mencerminkan komitmen Ajinomoto untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui makanan yang lezat dan bergizi. Misi mereka adalah memberikan kelezatan yang mendukung kesehatan sehari-hari serta menciptakan pengalaman memasak yang menyenangkan bagi keluarga. PT Ajinomoto memproduksi 3 jenis produk, yaitu Masako, Sajiku, dan Sauri. Untuk produk Masako sendiri memiliki 3 varian, yakni ayam, sapi, jamur, dan sebagainya. PT Ajinomoto Karawang Factory hanya memproduksi Masako rasa ayam dan sapi, sedangkan Masako varian rasa jamur diproduksi di PT Ajinomoto Mojokerto.
Lalu proses pembuatan masako, daging ayam dan sapi. Setiap harinya, ribuan kilo daging diterima dari rumah potong hewan dan siap diproses. Pemasakan dengan autoclave setelah dicuci bersih dengan menggunakan autoclave dalam temperatur dan tekanan uap tinggi. Proses memasak menggunakan autoclave juga berfungsi sebagai sterilisasi untuk membunuh mikroba jahat. Pemisahan daging dengan tulang dan penggilingan. Hampir semua proses produksi masako menggunakan mesin otomatis, kecuali satu proses yang harus dilakukan secara manual, menggunakan tangan, yaitu proses pemisahan daging ayam dan tulangnya. Kemudian diteruskan dengan proses penggilingan yang bertujuan untuk mendapatkan yang lebih kecil. Lalu selanjutnya pemasakan dan pencampuran. Pada proses ini, daging yang digiling dicampur dengan air kaldu dan bumbu lainnya. Lalu step terakhir yaitu pengeringan. Lalu ada bahan baku masako. Ada daging ayam, daging sapi, bumbu, dan rempah pilihan. Lalu ada proses produksi masako, pencampuran dan granulasi, pengeringan dan pendinginan, pengayakan, pengemasan dalam sachet, lalu pengemasan dalam karton box, lalu pengelolaan sumber daya manusia. Ajinomoto Indonesia tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis, tapi berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan lebih dari 3.500 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya ada distribusi dan aktivitas penjualan. Untuk mempermudah distribusi, Grup Ajinomoto Indonesia yang berpusat di Jakarta memiliki distribution center yang letaknya berdekatan dengan pabrik Mojokerto dan Karawang. Sebagai pusat penyaluran produk ke depo-depo dan distributor yang tersebar di seluruh Indonesia, aktivitas penjualan di PT Ajinomoto meliputi 3, yaitu pasar, supermarket, dan Horeca. Horeca yaitu hotel, restoran, dan kafe. Selanjutnya ada kompetitor. Keunggulan produk dibandingkan dengan kompetitor, PT Ajinomoto yaitu pionir dan ahli umami sejati juga merupakan penemu asli MSG dari tahun 1909. Selanjutnya dipakai di skala industri makanan, menjadi pilihan nomor 1 keluarga Indonesia, dan salah satu produknya yaitu masako berbahan baku daging ayam dan sapi dengan berkualitas terbaik. Dan salah satunya juga Ajinomoto dipakai secara global oleh brand besar, contohnya produk Nestle. Selanjutnya ada dokumentasi kunjungan industri PT Ajinomoto Factory di Karawang. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama yaitu pemahaman proses produksi MSG atau monosodium glutamat. Mahasiswa atau peserta kunjungan mendapatkan wawasan langsung tentang bagaimana MSG seperti masako atau Ajinomoto diproduksi, termasuk dari tahap fermentasi. Selanjutnya ada wawasan tentang prinsip Green Company Ajinomoto, dikenal dengan praktik ramah lingkungan seperti pengolahan limbah cair dan padat serta efisiensi energi. Dan yang selanjutnya, strategi bisnis Ajinomoto, peserta memahami bagaimana Ajinomoto mempertahankan kualitas, membangun merek, dan bersaing di pasar penyedap rasa. Selanjutnya, penerapan teknologi dalam industri makanan Ajinomoto menggunakan teknologi tinggi dalam memastikan higienitas dan keamanan produk. Selanjutnya juga, ada pengenalan budaya perusahaan Jepang dari cara mereka bekerja, berpakaian, hingga kedisiplinan. Kunjungan ini membuka wawasan tentang budaya kerja Jepang yang diterapkan di Indonesia. Yang selanjutnya, nilai edukatif dan inspiratif memberikan inspirasi bagi mahasiswa untuk berkarir di bidang industri makanan atau agribisnis, khususnya di perusahaan multinasional. Yang selanjutnya, meningkatkan rasa ingin tahu dan kritis peserta mungkin diminta bertanya, berdiskusi, atau membuat laporan kunjungan yang mengasah analisis dan rasa ingin tahu mahasiswa. Dan yang terakhir, pengalaman lapangan langsung kunjungan ini, mahasiswa diberikan pengalaman langsung dari PT yang tidak bisa didapat dari buku atau kuliah teori.